Oke, setelah episode kemarin, Naruto dibawa oleh Jigen dalam dimensi lain dan terjadi pertempuran besar di sana itu. Ino Yamanaka menginformasikan kepada petinggi Konoha lain yaitu Nara Shikamaru. Di sini Shikamaru sebagai pemimpin langsung menginstruksikan beberapa hal. Salah satunya, ia bersama para pengawalnya menuju rumah Naruto dan menahan Kawaki untuk bergerak keluar rumah. Nah, ini dibandingkan dengan para veteran lainnya, Shikamaru itu memang yang paling skeptis terhadap Kawaki. Persepsi Shikamaru itu mengatakan seperti ini: bisa saja Kawaki beneran mata-mata kara untuk Konoha sendiri. Itulah kenapa Kawaki itu harus membuktikan bahwa asumsi Tuan Shikamaru ini salah. Nah, di sini nanti akan mengadaptasi chapter 39 yang mana kita akan melihat debat tim 7 dan tentunya terbukalah portal dimensi dari kedua karma yang beresonansi satu sama lain itu. Oke, kita breakdown full jalan ceritanya. Hai guys, welcome back to DRTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai breakdown jalan cerita Boruto 205 adaptasi chapter 39 Boruto Next Generation. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan tonton sampai akhir ya. Nah, sebagai catatan, setiap adaptasi dari chapternya itu beberapa scene di anime selalu ada penambahan atau pengurangan. Contoh kemarin kita diperlihatkan bagaimana kata Kashin Koji itu bisa masuk dalam portal dimensi itu, atau ketika timeline Byakugo juga dihilangkan, dan inilah jalan ceritanya dimulai. Nah, cerita dimulai sesaat setelah tangan prostetik Hokage itu jatuh dan menyebabkan kaca foto Naruto itu pecah. Di sana terlihat Kawaki panik akan hal ini. Bahkan ia terlihat mengatakan dan sangat khawatir, "Hokage-sama." Ini sangat wajar sih, karena beberapa waktu lalu saat Kawaki dan Boruto berselisih paham, Mitsuki itu menenangkan mereka. Menurut Mitsuki, Hokage itu harusnya masih bertahan karena lengan prostetik itu tetap aktif bersama dengan Kawaki. Tetapi lihatlah sekarang ini, lengan itu jatuh. Nah, otomatis kekhawatiran Kawaki itu adalah Hokage kalah dalam pertarungan melawan Jigen. Dan ya, ini benar, kemarin sudah kita tahu bahwa Naruto itu berhasil disegel dalam mangkuk hitam itu. Nah, ini unik sih, Naruto yang suka menggilai ramen itu sekarang ia disegel dengan mangkuk berbentuk tempat ramen. Oke, back to the topic. Nah, melihat semua itu, Sarada itu langsung berlari sambil bertanya, "Hei, apa yang terjadi Kawaki?" Nah, mereka lalu melihat foto Naruto dan tangan Kawaki itu. Dan kita tahu nih, sebelum hal ini terjadi, Sarada itu memang datang lebih dulu sedari awal. Bahkan ia yang mengetahui Kawaki itu bengong tanpa kata itu. Sarada juga orang pertama yang diberitahu Kawaki jika Hokage berhasil diculik karena berusaha melindunginya. Nah, di saat yang bersamaan pula, kemarin Boruto Mitsuki juga tiba-tiba datang tergesa-gesa. Boruto mengatakan seperti ini, "Karmaku tiba-tiba aktif, jadi kupikir ada sesuatu yang terjadi. Itu membuatku sangat khawatir, dan itulah kenapa aku sekarang pulang." Lalu keduanya sangat terkejut mendengar penjelasan Sarada jika Tuan Hokage itu menghilang. Dan tiba-tiba saja Kage Shibari no Jutsu. Ya, Shikamaru yang kesal itu mulai bereaksi sebagai petinggi Konoha. Di sini Shikamaru itu menggunakan teknik pengikat bayangan itu untuk kedua kalinya kepada Kawaki. Momen ini bahkan disaksikan langsung oleh tim 7 Konohamaru. Shikamaru juga menambahkan bahwa menurut unit sensor, musuh tiba-tiba muncul di sini. Lalu mereka menghilang bersamaan dengan Naruto. "Tapi kau ada di sini kan, Kawaki? Cepat jelaskan kepada kami apa yang sebenarnya terjadi." Lalu tiba-tiba Shikamaru menyuruh pengawalnya itu dan dam, segel pengurung diaktifkan, yaitu adalah Kekai. Semua orang yang berada dalam rumah Uzumaki terperangkap di sana. Tidak seperti Shikamaru yang selalu tenang nih. Dia sekarang sangatlah serius karena Konoha ada dalam tangannya setelah Naruto pergi. Nah, Pak Nara ini juga menambahkan lagi, "Memang benar, aku menyuruh mereka memasang Kekai. Alasannya agar tidak ada dari kalian yang boleh pergi tanpa izin dariku." Shikamaru bahkan terus memerintah pengawalnya agar mencari di dalam dan di luar informasi yang bisa didapatkan secara berasangan. Temukan jejak apapun mengenai Naruto dan musuh lainnya. Dan sekarang aku mulai bertanya, Kawaki, aku menghormati perlakuan Tuan Hokage kepadamu dan tidak akan menangkapmu. Kau boleh bergerak dengan bebas di sini selama kau tidak mencoba melakukan tindakan bodoh. Dan sekarang katakan apa yang terjadi semuanya, Kawaki. Ya, musuhnya adalah Jigen. Nah, Kawaki langsung menjawab akan hal itu dengan sangat cepat. Dia adalah pemimpin organisasi sialan kara. Dia tiba-tiba muncul di depanku dan entah gimana caranya. Yang jelas, karma milikku mulai melukai dan membentuk pola yang belum pernah kulihat sebelumnya. Lalu ada retakan udara dan sepertinya dia muncul dari sana. Begitu jawab Kawaki.
Nah, orang secerdas Shikamaru tentu langsung paham akan hal itu, dan dia itu tahu jika Kawaki ini tidak berbohong. Bahkan dia juga mendengarkan hal yang sama dari sahabatnya Ino Yamanaka. Unit sensor telah melaporkan hal yang sama. Jadi menurut persepsi Shikamaru ini adalah kemampuan Jigen. Dan dari penjelasan Kawaki, itu tadi kedengarannya seperti teknik ruang dan waktu, ya Jikukan Ninjutsu. Ya ini sungguh sangat merepotkan bagi Shikamaru tentunya. Nah, lalu Sarada ikutan nimbrung di sini. Tadinya aku pikir musuh mengincarmu, Kawaki. Kenapa mereka malah membawa Tuan Hokage? Nah, Kawaki langsung cepat menjawabnya, karena Tuan Hokage ikut campur. Simpelnya Jigen membawa pergi untuk menyingkirkannya. Nah, mendengarkan hal itu, Boruto juga mulai khawatir nih kepada ayahnya itu. Nah, tetapi di sini Mitsuki yang tipe analisis pun langsung berasumsi. Namun kenapa sampai sekarang pun Jigen juga belum kembali dan membawa Kawaki lagi? Itu sesuatu yang aneh. Nah, Shikamaru juga mengatakan bahwa ninjutsu ruang dan waktu itu bukanlah jutsu yang bisa dilakukan oleh siapapun. Naruto pasti lawan yang sangat kuat bahkan bagi Jigen sekalipun. Akan tetapi, jika Jigen berencana membuangnya ke dimensi lain, itu hanya membutuhkan waktu 1 menit. Memang dan ini benar, dia belum kembali Mitsuki, berarti mereka masih bertarung di suatu tempat sana. Ataupun, jika kita beruntung Naruto sudah mengalahkan Jigen dan dia tidak bisa punya cakra untuk kembali ke sini lagi. Nah, lalu Boruto bingung itu berteriak, "Oh, tapi gimana dengan Paman Sasuke? Dia bisa menemukan ayah menggunakan ninjutsu ruang dan waktu miliknya kan?" Nah, Shikamaru langsung menjawabnya dengan cepat, "Ya, itulah satu-satunya harapan kita, Boruto. Hanya saja saat ini semua belum mendengar kabarnya sejak dia pergi menjalankan misi terbarunya itu. Jadi kita hanya bisa berdoa semoga dia selamat dan menunggu Sasuke kembali." Lalu, Shikamaru kembali skeptis dengan Kawaki. "Oi, Kawaki, apa segitu saja laporanmu?" "Hah?" Kawaki jadi bingung nih dan ikutan kesal pula tuh. Nah, di sini Shikamaru memang sangat protektif dan dia mengatakan seperti ini lagi. "Aku bertanya, apa kau menyembunyikan sesuatu? Seperti kau mau menipu kami misalnya?" "Aku akan jujur kepadamu, Kawaki. Aku ini berbeda dengan Naruto. Aku tidak percaya kepadamu sama sekali sejak awal." Nah, ini suasananya jadi semakin deep lagi nih. Bahkan Sarada yang khawatir dan memohon agar Tuan Shikamaru tidak mengatakan hal itu. Begitu pula dengan Mitsuki. Di sini, Shikamaru itu tetap melanjutkan perkataannya. "Aku terus berpikir bahwa kau ini hanyalah anggota Kara dan seorang mata-mata yang dikirim ke Konoha untuk menghancurkan semua ini. Tentu aku bisa memberikan konspirasi yang banyak sekali, kau tahu, tapi ini juga benar bahwa tidak ada bukti yang meyakinkan terhadap semua hal ini." Dengan Hokage yang tiba-tiba menghilang, kekhawatiranku menjadi semakin dalam lagi. Memang sih Shikamaru itu sangat khawatir karena ini menyangkut pemimpin Konoha sekaligus teman sedari kecilnya sedang menghilang. Nah, lalu Kawaki itu membalasnya seperti ini. "Ya, aku memang tidak bisa menyalahkan logikamu. Itu memang masuk akal. Jadi apa yang ingin kau lakukan, Tuan Shikamaru?" Nah, dia langsung membalasnya dengan cepat. "Dengan hilangnya Naruto, keputusan terhadapmu akan jatuh di tanganku sebagai penasihatnya. Tahanan rumah di dalam barir ini mungkin sudah cukup untuk saat ini. Setidaknya sampai kami mendapatkan bukti bahwa kau ini bukanlah seorang mata-mata." Lalu, Boruto juga tidak terima jika menyalahkan Kawaki sebagai tahanan rumah, tetapi Kawaki malah berteriak seperti ini. "Tenanglah Boruto, aku tidak keberatan akan hal ini. Maksudku karena salahku pula semua ini terjadi dan ini lebih baik daripada di sebuah penjara." Lalu Shikamaru itu menutup perbincangan ini. "Oke, terima kasih karena sudah mau bekerja sama. Ini demi kebaikan semuanya di desa dan bukanlah masalah pribadi, kau tahu?" Nah, di sisi lain, angin berembus kencang pada saat itu dan di saat yang sama pula menampakkan sosok manusia bertopeng, yaitu dia si Kashin Koji. Dia itu langsung bergumam seperti ini di chapternya. "Sialan Jigen, tapi ini aneh meskipun mereka bertarung di sana. Harusnya itu sudah selesai dari tadi, tapi sekarang dia masih belum kembali. Apakah Naruto sudah mengalahkan Jigen? Itu tidak mungkin seperti itu. Kemungkinannya itu sangat kecil dan misalnya saja Uchiha Sasuke muncul pun mereka masih punya kemungkinan kecil menang melawan Jigen. Namun anggaplah Jigen belum kembali membawa Kawaki, apakah dia mengeluarkan terlalu banyak cakra jadi malah kembali ke markas? Apapun itu, ini merupakan kesempatan seumur hidup. Aku mungkin bisa mengalahkan Jigen sendiri. Ada baiknya aku kembali saja dahulu." Ya, itu yang harusnya terjadi dalam chapternya, tetapi di visualnya kemarin itu berbeda. Kashin Koji sudah tahu karena ia sempat-sempatnya mengambil risiko dengan memasukkan kata pengintainya itu, dimana Koji juga menyaksikan pertarungan dahsyat ninja veteran itu dengan Jigen. Dan tahu jika keduanya kalah dan babak belur, bahkan Koji terlihat tersenyum melihat hasil akhirnya. Karena Jigen juga mengalami batas maksimal dan keretakan di tubuhnya itu, dan apa yang akan dilakukan oleh Kashin Koji berikutnya. Nah, situasi itu akan berubah langsung ke markas para Kara, di mana Amado itu berkata seperti ini. "Kau ini terlalu bersenang-senang di sana ya, Jigen. Cakramu di sini itu sudah hampir nol. Itu membutuhkan waktu 2 hari untuk mengisi penuh, kau tahu?" Lalu Jigen yang sebenarnya sudah tahu apa yang terjadi tetap berpura-pura berbicara tenang seperti ini.
Ya, ini adalah kebiasaan burukku. Aku terlalu senang dan akhirnya terbawa suasana. Lalu Amado bertanya, apanya yang menyenangkan? Nah, Jigen itu mengatakan, tentu saja Kawaki, memangnya apa lagi? Karmanya itu berkembang dalam kecepatan menakjubkan dan dia bukan lagi wadah yang tidak sempurna. Dia akan bangkit sebagai Otsutsuki yang sangat sempurna. Menurut pendapat Jigen, ini semua mungkin karena resonansi dari karma Boruto, dan Jigen masih menambahkan Kawaki sekarang berkembang sangat cepat. Otomatis Boruto juga pasti akan berkembang sedikit demi sedikit. Mereka berdua akan menjadi Otsutsuki yang sangat kuat. Pohon Shinju raksasa akan tumbuh cukup besar untuk menelan semua kehidupan di planet ini. Lalu Jigen menambahkan, jangan khawatir Amado, keinginan semua orang di sini akan terkabulkan, tentu saja milikmu juga. Inilah salah satu misterinya nih. Keinginan apa yang dipinta oleh semua orang, dan yang paling penting, keinginan apa yang dipinta oleh Amado. Nah, ada yang bisa menjawab? Nah, di sini lalu Amado itu menatap Delta nih, dan dia membentaknya. Hah, apa yang kau lihat kakek tua? Kau ini membuatku jijik, kau tahu? Nah, apa benar-benar nih jika Delta ini adalah anak Amado seperti yang banyak orang bicarakan? Who knows? Sekarang belum ada yang tahu tentang semua hal itu, dan kemudian lalu Amado melanjutkan. Ya, aku mengandalkanmu, Jigen. Dalam chapternya ini, Boruto itu sebenarnya masih meledak-ledak dan tidak terima sama sekali, dan dia tidak percaya itu bahwa Kawaki adalah seorang mata-mata. Boruto yakin bahwa Kawaki adalah orang yang bisa dipercaya, dan dia terus berteriak. Kawaki bahkan mengorbankan tangan kanannya untuk menyelamatkan Himawari dan Aya. Dia bisa saja mati dalam kejadian itu. Akankah mata-mata akan melakukan semua hal itu, Tuan Shikamaru? Nah, lalu Shikamaru yang kesal kembali angkat bicara nih. Diam Boruto, aku tidak pernah bilang kalau dia beneran mata-mata. Tapi karena tidak bisa membuktikannya juga, aku tidak bisa membiarkan bebas berkeliaran. Ku dengar pula, ilmuwan Kara mungkin punya kemampuan untuk memperbaiki semua kerusakan dalam tubuh Kawaki. Itu adalah cara yang bagus untuk mendapatkan kepercayaan kita. Dan juga, jika dia adalah salah satu musuh, itu adalah bagian dari rencananya. Mereka tentu tidak akan membunuhnya sama sekali. Lalu Boruto pun terdiam, tidak bisa menjawab perkataan dari Shikamaru. Nah, di sini Shikamaru itu kembali melanjutkan. Tapi tenanglah, Naruto lah yang akan tetap membuat keputusan akhir jika dia kembali dengan selamat tentunya. Tetapi selama kita tidak bisa menemukan bukti pasti, ini semua sekarang ada dalam keputusanku. Lalu Kawaki yang masih bengong itu sambil memegang tangan prostetik itu, dia membayangkan momen awal perkenalan dengan ayah Boruto itu. Percakapannya kira-kira seperti ini. Halo, namaku Uzumaki Naruto. Aku itu yang dipanggil Hokage, kau tahu? Pemimpin desa ini. Kau tahu inti sebenarnya dari cakra Kawaki? Ini adalah kekuatan penghubung dan kita semua terhubung kurang lebih melalui cakra-cakra ini. Lalu Kawaki juga sekilas mendapati ingatan Jigen. Kawaki, kau ini tidak punya apapun. Kau adalah wadah yang kosong itu. Ada lubang di dalam hatimu. Apapun yang kau dapatkan itu tidak ada yang bisa mengisinya sama sekali. Itu akan langsung keluar dari lubang itu pula. Lalu ingatan Naruto kembali meyakinkannya. Sudah tenanglah Kawaki, kau sekarang aman di sini. Konoha adalah rumahmu. Lalu Kawaki berteriak. Dia mengagetkan semuanya. Kenapa Tuan Hokage itu sangat baik kepadaku? Kenapa dia mau melihat langsung ke mataku dan mengatakan semua hal baik itu? Lalu di sini Sarada menjawabnya dengan gampang dan sangat tenang tuh. Ya, itulah dia Kawaki. Seolah-olah kau adalah keluarga yang sebetulnya kan. Ada kalanya aku kepikiran betapa baiknya hidupku ini jika Nana Daime sama adalah ayahku. Justru terkadang aku sangat iri dengan Boruto dan cukup kesal pada dirinya yang selalu memprotes banyak hal, ketidakpeduliannya terhadap berkat besar yang ia terima itu. Kau tahu Kawaki, semua orang di desa ini adalah keluarga bagi Nana Daime Hokage. Itulah sikap sederhana darinya, dan kau merasa aman jika berada di dekatnya, bukan? Benar-benar aman. Lalu Boruto yang masih jengkel dengan ayah Shikada ini terus-terusan berteriak nih. Terserah dasar Pak Tua Shikamaru bodoh. Dua orang keras kepala ini masih saja adu argumen nih. Nah, Shikamaru juga mengatakan seperti ini. Sisimu yang seperti ini mirip sekali dengan Naruto ketika masih bocah Boruto. Lalu pengawal Shikamaru itu berteriak. Tuan Shikamaru, aku menemukan sesuatu yang aneh di atas. Sepertinya ini sebuah vas tapi penuh dengan retakan. Ini secara jelas ada di meja Tuan Hokage. Mungkinkah ini adalah alat ninja untuk jutsu terkutuk? Lalu Boruto itu berlari dan melompat mengambil vas bunga itu. Jangan sentuh hal ini. Ini bukanlah jutsu apapun. Kau itu Jonin. Kenapa kau menyimpulkan hal bodoh seperti ini? Lalu raut wajah Boruto bersinar senang. Wow, kau serius kau sudah memperbaikinya? Ini sudah sangat bagus. Lalu Kawaki itu langsung membalasnya. Kau sendiri yang menyuruhku untuk memperbaikinya. Lagi pula itu belum sempurna, masih ada lubang kecil dan aku tidak tahu di mana lagi potongan sisanya itu berada. Lalu Shikamaru yang skeptis itu bergumam. Oh, jadi ini adalah vas bunga yang terkenal itu ya. Nah, Boruto itu tetap berteriak. Kau lihat ini kan Pak Tua Shikamaru,
Kawaki sudah dengan susah payah memperbaikinya dan kau masih memperlakukannya seperti mata-mata. Lalu Shikamaru itu merespon lagi, dengar ya Boruto, dengan dirinya yang kehilangan tangan kanannya bukan berarti itu adalah bukti dia bukan mata-mata lagi. Lalu Kawaki itu menengahi, sudahlah hentikan Boruto, jangan membuat situasinya itu semakin buruk lagi. Nah tiba-tiba tak, tangan itu terpasang lagi. Nah Kawaki mengatakan, ini cakra, aku bisa lagi merasakan cakra Tuan Hokage. Boruto, ini berfungsi lagi. Itu berarti Tuan Hokage tidak terbunuh. Jigen pasti membuatnya hanya tak sadarkan diri beberapa saat dan dia barusan sudah bangun lagi. Aku yakin dia masih hidup. Nah Kawaki yang masih melanjutkan itu, dia mengatakan lagi seperti ini, aku merasakan Tuan Hokage melalui hubungan cakra ini. Lalu Kawaki berteriak, Boruto, bantulah aku sekarang. Dan kita semua tahu bahwa karma mereka berdua itu aktif lagi. Kali ini Boruto juga memiliki tanda tanduk Momoshiki di karmanya itu. Dan ruang waktu terbuka melalui polarisasi dua karma ini. Dan boom, itulah cikukan ninjutsu dari dua orang ini. Nah Shikamaru yang tak percaya akan hal itu sangat panik. Tetapi Mitsuki yang selayaknya seorang sanin itu, dia saat mendasak seperti ini pun sempat berpikir dengan cepat. Dengan Boruto dan Kawaki, mungkinkah mereka menggunakannya dari kekuatan karma ini? Sekarang aku akhirnya mengerti kenapa Jigen itu memilihku. Aku tidak ingin mengakuinya sama sekali. Tetapi pada akhirnya aku sama sepertinya dalam hal berada dalam gelombang yang sama ini. Ini sangat memuakkan, tetapi aku tidak bisa menolaknya. Kecuali karena itu, apapun yang bisa dia lakukan, aku punya kemampuan untuk melakukannya pula. Sekarang mari kita pergi semuanya untuk menyelamatkan Tuan Hokage. Lalu Boruto berlari sambil berkata, kau jelas tidak seperti Jigen Kawaki, aku yakin itu. Nah meskipun Shikamaru pada awalnya itu langsung mengikat para genin itu dengan teknik bayangan, tetapi ini percuma saja nih karena karma bisa melenyapkannya. Nah selain Kawaki menahan serangan Shikamaru, tiba-tiba Mitsuki menarik Boruto dan Sarada itu menggunakan tangan melarnya itu, lalu melompat ke dimensi ruang waktu nih. Nah ini sungguh pikirannya cekatan dan pemberani dari putra Orochimaru ini. Dia selalu berpikiran sedikit lebih baik dari yang lainnya. Adegan ini ditutup dengan pembicaraan singkat saat Kawaki setengah memasuki lubang dimensi lain itu. Tuan Shikamaru, kau ini hanya ingin perlu buktikan. Baiklah, aku akan mendapatkannya untukmu. Dan boom, mereka telah berada dalam dimensi lain itu. Mereka berdua terkejut pada situasi ini. Tetapi lagi-lagi Mitsuki lah yang sadar duluan nih. Dia merasakan ada cakra orang lain dan benar saja itu adalah Boro. Wah salut nih buat Mitsuki sendiri. Nah kemudian Boro melihat mereka dan berteriak, kau kan Kawaki? Oh senang sekali bertemu denganmu di sini Kawaki. Nah lalu Kawaki yang sudah kesal itu dia mengatakan kepada rekannya itu, kalian dengar, dia bukanlah Jigen, tetapi dia adalah Boro, anggota inti Kara yang lain, dan dalam beberapa hal dia itu hal yang lebih buruk daripada Jigen sendiri. Dan adaptasi chapter 39 ini berakhir di sini. Ya gimana guys, sudah tidak sabar kan menantikan visual epic dari Boruto episode 205 nanti? Nah jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai breakdown jalan cerita Boruto 205 adaptasi chapter 39 ini. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.